Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Anda semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan dilindungi oleh Allah dan dijaga kesehatannya. Dan semoga virus corona ini cepat hilang atau musnah di Indonesia. Semoga supaya kita bisa melakukan tatap muka di sekolah. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran fikih dengan materi yaitu dengan iktikaf hati menjadi tentram. Yang mana yang mengajar pada saya ini yaitu saya selaku gurunya yaitu Rahmat S pada kelas 8 Putra. Baiknya, sebelum kita melanjut pada materi, adapun kompetensi dasar yang harus dicapai pada kali ini yaitu pertama, siswa menghayati pentingnya iktikaf sebagai bukti ketaatan ajaran Islam. Maka oleh sebab itu seorang siswa harus menghayatinya bahwa iktikaf itu sebagai bukti ketaatan pada ajaran Islam. Yang kedua yaitu menjalankan sikap patuh dan mawas diri atau muhasabah sehingga menumbuhkan kearifan dalam berpikir dan bertindak. Yang ketiga, menerapkan ketentuan iktikaf. Menerapkannya ini bisa dalam kehidupan sehari-hari Anda sekalian. Yang kedua, mempraktikkan ketentuan iktikaf. Nah, ini kalian bisa praktekkan di pesantren kalau pesantrennya ini buka di semester depan. Baiklah, lanjut kepada materi kita yaitu dengan iktikaf hati menjadi tentram. Perlu diketahui pada materi yang pertama itu tentang pengertian iktikaf. Istilah iktikaf ini berasal dari bahasa Arab yang merupakan masdar dari iktikaf ya'takifu iktikafah yang berarti tinggal, menetap atau berdiam diri di suatu tempat. Sedangkan menurut istilah iktikaf ini adalah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang dengan tata cara tertentu. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 125, yaitu Wahidna ila Ibrahim wa Ismail antahira baitiyal lit-ta'ifina wal akifi warruka'is sujud. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah yaitu Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan janganlah makam Ibrahim itu tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang rukuk, dan orang yang sujud. Itulah dalil tentang iktikaf yang diperintahkan pada kita. Lanjut kepada materi yang kedua yaitu tentang hukum iktikaf. Hukum iktikaf ini, jumhur ulama berpendapat bahwa hukum asal melakukan iktikaf ini adalah sunnah dan bisa berubah menjadi wajib jika ini ada penekanan jika ia melakukan nazar untuk melaksanakannya, maka hukumnya wajib. Jika dia bernazar, misalnya dia berkata, saya akan bernazar melakukan iktikaf di masjid selama seminggu. Apabila saya lulus dari ujian gitu, ataupun berprestasi. Lanjut berikutnya yaitu, namun meskipun demikian ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang tingkat kesunahannya iktikaf ini. Mazhab Syafi'i memandang semua iktikaf itu hukumnya sunnah muakkad, kapan saja dilakukan. Berikutnya yaitu tentang rukun iktikaf. Rukun iktikaf ini pertama yaitu niat. Kita ketahui semua perbuatan itu harus dilandaskan oleh niat, karena niat itulah yang membuat kita untuk melakukannya. Niat di sini yaitu menyengaja untuk beriktikaf. Jumhur ulama diantaranya mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i dan Hambali
sepakat menetapkan bahwa niat adalah bagian dari rukun iktikaf, sedangkan mazhab Hanafi menempatkan niat sebagai syarat iktikaf dan bukan sebagai rukun. Hanya satu orang berarti lebih dominan mazhab ini niat ini diletakkan kepada rukun, bukan sebagai syarat. Berikutnya yaitu rukun dari iktikaf itu berdiam diri di masjid sekurang-kurangnya selama tumakninah salat. Sebagai kita ketahui, iktikaf ini dilakukan di masjid, bukan di rumah ataupun di mana saja. Sebagaimana yang dijelaskan tadi di pengertian bahwa iktikaf adalah ibadah yang dilakukan di masjid dengan ketentuan tertentu. Yang ketiga, bertempat di masjid. Yang sebagaimana Bapak jelaskan tadi, iktikaf itu dilakukan di masjid, tidak bisa di rumah. Yang keempat, orang yang beriktikaf. Tempat ini harus ada orangnya. Kalau tidak ada orangnya, siapa yang beriktikaf? Seperti itu. Berikutnya, pada poin keempat yaitu syarat iktikaf. Syarat iktikaf ini pertama Islam. Orang kafir, Kristen, Buddha, Hindu tidak boleh melakukan iktikaf karena bukan Islam. Yang kedua, balik, mumayyiz atau dewasa. Balik ini bisa dikenakan hukum gitu di dalam Islam. Yang ketiga, berakal sehat. Orang gila atau orang stres tidak boleh melakukan iktikaf karena dia tidak berakal ataupun tidak balik tadi. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Ini bagi wanita karena haid dan nifas hanya dirasakan atau dialami oleh wanita. Dan yang yang kelima yaitu suci dari hadas besar atau janabah. Ini bagi laki-laki, wanita juga bisa. Berikutnya yaitu hal-hal yang membatalkan iktikaf. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu berhubungan suami istri. Sebagaimana firman Allah yaitu wala tubassiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Yang artinya, tetapi janganlah kamu campuri mereka itu, sedangkan kamu beriktikaf di dalam masjid. Kata campuri di sini yaitu berhubungan badan dengan istri atau berhubungan suami istri dengan pasangannya yang halal. Ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Yang kedua yaitu keluar sperma. Keluar sperma ini bagi laki-laki. Keluar sperma ini baik sengaja keluar sperma ini tidak disengaja seperti junub, mimpi basah gitu. Maka dia harus keluar dan mandi wajib. Yang ketiga, mabuk yang disengaja. Yang keempat, murtad. Murtad ini adalah keluar dari agama Islam. Yang kelima, haid. Haid ini dialami oleh wanita. Berikutnya, nifas. Nifas masih wanita juga. Keluar tanpa uzur. Keluar ini misalnya keluar kita dari masjid itu tanpa ada hal yang penting seperti batal wudhu atau apa, kita keluar saja, itu tidak boleh, itu batal iktikafnya. Yang ke-8, keluar untuk memenuhi kewajiban yang bisa ditunda seperti seperti yang ditunda itu pulang ke rumah mungkin ataupun lain sebagainya. Ke-9, keluar yang disertai alasan hingga beberapa kali padahal keluarnya karena keinginan sendiri. Lanjut pada materi berikutnya. Lanjut pada poin berikutnya itu hal-hal yang diperbolehkan ketika iktikaf. Ada beberapa hal yang diperbolehkan saat kita melakukan iktikaf, antara lain yang pertama, keluar masjid untuk keperluan yang tidak bisa ditunda seperti buang hajat, keluar dalam urusan ketaatan namun tidak wajib seperti mengunjungi orang sakit dan lain-lainnya. Yang kedua, menyisir rambut dan merapikannya. Jadi bagi orang yang beriktikaf di masjid, wajib rapi dan bersih gitu. Yang ketiga, membawa kasur dan perlengkapan lainnya ke masjid. Namun bukan di tempat sholat. Mungkin bisa di ruang garimnya atau di mananya gitu kan. Meletakkan kasurnya itu. Yang keempat, membawa makanan dan minuman di dalam masjid dengan tetap memelihara dan menjaga kebersihan dan kemuliaan masjid. Setelah waktu kita makan, jaga kebersihan gitu. Setelah makan, apabila ada
tercecer makanan kita yang sisa-sisanya itu dibersihkan, disapu dengan bersih supaya tidak mengotori masjid karena masjid itu tempat ibadah. Yang kelima, menerima tamu dan mengantarkannya ke pintu masjid. Mungkin menyambut jemaah yang lain gitu, bersalaman, berjabat tangan. Namun di saat kondisi seperti corona ini mungkin tidak ada uh, yang boleh berjabat tangan atau terlalu berdekatan. Gitu. Berikutnya pada poin-poin yang selanjutnya, amalan-amalan yang dianjurkan ketika itikaf. Seperti kita ketahui, ada beberapa amalan yang dianjurkan ketika itikaf, antara lain sholat. Sholat yang ini memperbanyak sholat saat itikaf amat dianjurkan, sebab salah satu sholat merupakan utamanya ibadah dan paling besar pahalanya. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Ketika kita duduk beriktikaf, kita memperbanyak sholawat, membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, hati menjadi tenang dan jiwa menjadi tentram. Terlebih, pahala membaca Al-Quran juga amat besar. Yang ketiga, berzikir. Orang yang beriktikaf dianjurkan untuk memperbanyak zikir, bersolawat gitu. Diutamakan ada amal-amal yang disyaratkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bertasbih, tahmid, tahlil, istighfar, dan lain sebagainya. Yang keempat yang Bapak bilang tadi, bersalawat, karena salawat juga dianjurkan untuk orang yang beriktikaf. Yang kelima, mengurangi hubungan dengan orang banyak. Kita iktikaf fokus pada diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, karena iktikaf ini untuk muhasabah diri. Hikmah dari iktikaf, poin terakhir ini ya, simak baik-baik. Hikmah yang dapat kita ambil dari iktikaf ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu meningkatkan daya tahan tubuh, karena iktikaf dapat membawa ketenangan jiwa dan batin. Selanjutnya, menghidupkan hati dan untuk terus beribadah kepada Allah SWT. Yang kedua, bermanfaat bagi kesehatan jiwa, di mana batin menjadi lebih tenang dan bisa membangkitkan kekuatan baru. Jadi kita agak tentram gitu, tentram, damai. Jadi ada hasrat motivasi baru gitu untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, menghidupkan kembali hati dengan selalu melakukan ketaatan dan ibadah pada Allah. Berikutnya yang keempat, untuk merenungkan masa lalu dan memikirkan hal-hal yang akan dilakukan di hari esok. Muhasabah diri yang Bapak bilang tadi, bahwa muhasabah di dalam iktikaf ini kita mengingat apa yang telah kita lakukan di masa lalu, mengingat dosa-dosa, melakukan taubat kepada Allah gitu ya, dan kedepannya tidak akan melakukannya lagi. Itu muhasabah. Yang kelima, mendatangkan ketenangan dan ketentraman hati. Jadi apabila kita melakukan itikaf, hati menjadi tenang, tentram, karena kita melakukan ibadah sholat, membaca Al-Quran, berzikir pada Allah, hati menjadi tentram. Yang keenam, mendatangkan berbagai macam kebaikan dari Allah, seperti amal-amal kita akan diangkat dengan rahmat dan kasih sayangnya. Yang ketujuh, orang yang beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan akan terbebas dari dosa, karena kita ketahui sama bahwa di malam 10 terakhir bulan Ramadan ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang kita ketahui malam Lailatul Qadar ini lebih baik pada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung ke tahunnya itu 83 tahun. Kita saja belum tentu hidup 83 tahun, maka usahakan selalu memperbanyak amalan ibadah di 10 hari 10 terakhir bulan Ramadan. Namun bukan hanya di dalam 10 hari itu, tapi dari awal bulan Ramadan kita telah giat melakukan ibadah lain seperti membaca Al-Quran, zikir, doa. Namun juga tidak lupa kita melakukan aktivitas sehari-hari. Mungkin sekian materi kita pada hari ini. Semoga Ananda semuanya sukses untuk melakukan ujiannya besok. Mungkin ujian semester ini lebih kurang Bapak ucapkan mohon maaf.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun untuk tugas Bapak ada di slide yang terakhirnya lagi, mungkin nanti Bapak tambahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tugas latihannya, yaitu tugas materi tentang itikaf ini ada 5 soal. Kalian jawab saja jawabannya yang betul, seperti misalnya A, tinggal gitu. Tidak perlu buat soalnya. So, ini ada 5 soal yang kerjakan. Nanti dikumpulkan jam 5 sore pas itu waktu kita habis. Absen jangan lupa diisi juga. Lebih kurang Bapak mohon maaf. Jika ada kesalahan selama mengajar dengan kalian, lebih kurang Bapak mohon maaf. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.